Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas di video kali ini adalah berita yang menurut gua cukup kocak dan aneh dari Kanets. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Netizen ungkap kekecewaan karena tidak ada anggota FX di line up Girls on Top". Nih isi beritanya guys, netizen mengungkapkan kekecewaan karena absennya FX di grup gabungan idol wanita SM Entertainment Girls on Top. Melalui situs PAN, seorang netizen membuat postingan mengenai "Aku agak sedih tentang Girls on Top karena ada BoA, SNSD, Red Velvet, dan aespa. Semuanya ada tapi tidak ada FX. Anggota Girls on Top antara lain BoA, Hyoyun dan Taeyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan Winter aespa". Netizen lainnya meninggalkan komentar seperti, "1. Rasanya seperti mereka telah menghapus semua jejak keberadaan mereka. Aku bukan penggemar FX, tapi jika iya, aku merasa tidak akan bisa melihat SM lagi. 2. Akankah ada grup lain yang unik dan lengkap seperti FX yang hanya merupakan idola ahli? Bahkan jika kalian melihat pekerjaan mereka sekarang, itu tidak norak sama sekali dan rasanya mereka akan lebih populer jika mereka debut sekarang." Yang ketiga, "Benar, FX sangat berharga." Yang keempat, "FX sejujurnya terlalu berlebihan. Ketika mereka aktif berpromosi, tidak ada yang peduli. Aku pikir mereka benar bahwa masa lalu tampak lebih cerah ketika waktu berlalu." Dan lain-lain. Kalian bisa lihat komentar Kanets yang dikutip di portal berita Pancake di Instagram ini ya guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Dan buat gua berita ini agak lucu gitu, agak aneh juga gitu, karena Girls on Top waktu kemarin diumumkan itu banyak sekali yang mendukung dan senang dengan berita ini. Katanya berbeda dengan pengumuman Super M saat itu yang banyak mendapatkan kontra lah katanya. Nah, Girls on Top ini waktu diumumkan kemarin dan anggotanya diperlihatkan, semua pada senang. Tiba-tiba di sini Kanets banyak yang kecewa sama Girls on Top karena katanya tidak ada member FX yang dimasukkan ke grup Girl on Top ini. Memang di Girls on Top ini ada BoA dari Gen 1-nya SM, soloistnya SM nih. Lalu ada perwakilan dari Gen 2 yaitu dari grup SNSD yaitu Hyoyun dan Taeyeon gitu. Lalu dari Gen 3-nya ada Red Velvet, ada Seulgi dan Wendy, dan ada Gen 4-nya yaitu Karina dan Winter aespa. Nah, memang di sini tidak ada anggota FX sama sekali, tapi bukan karena, menurut gue bukan karena SM gak mau masukin gitu, tapi kan, koreksi kalau gua salah, semua member FX itu udah nggak di SM Entertainment. Masalahnya itu Kanets. Kalian apakah tidak pernah baca berita gitu? Ini kan project kayak Girls on Top ini adalah project yang pastinya disiapkan dengan matang sama agensi, dan tentunya diambil waktunya di sela-sela mereka menyiapkan rundown atau jadwal untuk masing-masing artisnya gitu. Kayak Taeyeon sama Hyoyun punya jadwal sendiri, Seulgi, Wendy, dan Red Velvet punya jadwal sendiri, Karina dan Winter sama aespa-nya punya jadwal sendiri, BoA juga punya jadwal sendiri. Tapi karena mereka sama-sama di bawah SM Entertainment, tentu SM Entertainment ini tahu jadwal mereka seperti apa karena SM yang ngatur kan, karena SM adalah agensinya. Nah, di sela-sela yang kosong di antara mereka digabunginlah mereka. Makanya ada project Girls on Top ini. Ini bisa terjadi, project kayak gini kemungkinan besar bisa terjadi ya hanya karena mereka satu agensi gitu. Kalau udah bukan seagensi, kalau mereka beda-beda agensi akan sangat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil menggabungkan anggota-anggota girl group, apalagi yang main vokal, main dancernya itu dalam satu grup seperti ini gitu. FX adalah girl group bentukan SM Entertainment. Seluruh anggota FX itu adalah anggota yang sangat berbakat, mereka cakep-cakep, mereka nyanyinya jago, rapnya jago gitu, dance-nya juga jago. Dan gue yakin kalau semuanya anggotanya masih di SM pasti masuk. Ada satu seenggak-enggaknya perwakilannya dalam Girls on Top ini. Tapi mereka semua udah tidak di SM. Kanets ini nggak tahu beritanya apa. Koreksi lagi kalau gue nggak salah, seingat gue anggota terakhir yang kemarin keluar adalah Crystal. Koreksi kalau gua salah ya. Crystal sekarang masuk agensi baru yang fokus ke acting, karena Crystal sekarang udah fokus jadi aktris, kayaknya sih seperti itu gitu. Amber udah keluar juga, bahkan udah ngeluarin lagu solo sendiri gitu. Victoria udah berkarir di Cina gitu. Jadi gimana caranya mau masukin anggota FX ke Girls on Top gitu? Kalau Crystal masih di SM, mungkin Crystal akan masuk di sini. Oh, Crystal bisa jadi visual, Crystal bisa jadi vokal, Crystal bisa di dance juga gitu. Crystal juga jago bahasa Inggris gitu. Pokoknya Crystal ini bisa semua-muanya lah bahasanya gitu. Jadi
Jadi ya sangat mungkin dimasukkan gitu. Ini yang gue lucu, kenapa baru pada protes gitu. Kenapa, dan protesnya kenapa nggak masuk akal gitu, nggak nyambung gitu. Kecuali masih di agensi terus kagak diajak baru bisa marah. Gue juga mungkin akan kesel sama SM. Kok FX kayak nggak dianggap kalau ada FX di SM ya, kalau masih ada FX di SM. Ini FX-nya udah keluar semua, gimana sih gitu. Jadi ya itu jawabannya, dan buat gue ini adalah berita yang sangat lucu. By the way, Girls on Top ini hype-nya makin lama makin naik aja, karena buat gue ini bener-bener kalau ada kata-kata super group, lah inilah super group. Karena selain mereka adalah main vokal, main dancer, main rapper di grupnya masing-masing, of course mereka jago banget, bahasanya yang jago-jago dikumpul jadi satu. Yang lebih hebat lagi, ini bener-bener gabungan antara Gen 1 sampai Gen 4, guys. Ini kayak ensiklopedianya K-pop gitu yang digabung sama SM gitu. Bayangin waktu Boa debut, Karina sama Winter aja baru lahir gitu. Winter bahkan belum lahir waktu Boa debut gitu. Saking ini grup bener-bener jauh banget antara member tertua dan member termudanya umurnya gitu. Jadi gue sangat menunggu banget sih, gue akan reaction, pasti. Gue udah lama gak reaction, dan kayaknya kalau Girls on Top ini debut gue harus bikin reactionnya karena gue nunggu banget. So ya, itu berita yang pengen gue bahas terkait berita ini. Silahkan kalian tuliskan komentar kalian terhadap berita ini di kolom komen, oke? Selanjutnya gua akan membahas sebuah berita yang sangat membuat gua bahagia. Yap, kemarin gua baru saja mereview episode 3, 4, dan 5 drama Snowdrop. Dan di review tersebut gua masih bilang bahwa kita nggak tahu nih nasib drama Snowdrop akan seperti apa, akan dihentikan atau enggak, karena habis petisinya udah masuk Bluehost dan katanya udah diproses. Tiba-tiba setelah gua mengupload video review tersebut, muncul sebuah berita yang sangat membahagiakan terkait petisi drama Snowdrop ini. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Kopalmex di Instagram yang berjudul "Pengadilan putuskan drama Snowdrop boleh tayang sesuai jadwal". Nih isi beritanya, guys. Pengadilan Distrik Barat Solo mengumumkan bahwa pihaknya telah menolak perintah yang diajukan oleh sebuah kelompok sipil, World Citizen Declaration atau WCD, terhadap JTBC Studio Inc. yang menuntut agar drama Snowdrop berhenti tayang. Pengadilan mengatakan bahwa meskipun WCD memiliki kapasitas sebagai pihak organisasi substansi, sulit untuk mengatakan bahwa hak kepribadian WCD dilanggar karena penyiaran drama, kecuali isi drama kasus ini secara langsung ditujukan kepada WCD. Bahkan jika drama itu didasarkan pada pandangan sejarah yang terdistorsi seperti klaim WCD, sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang yang mengalaminya akan menerimanya secara membabi buta. Gugatan di atas dibuat dengan alasan bahwa hak-hak pribadi masyarakat umum dapat dilanggar, bukan atas dasar hak pribadi eksklusif kepada kreditor. Para WCD tidak dapat mengajukan permohonan atas nama umum sesuka hati. Dengan demikian, maka penayangan drama Snowdrop tetap berlangsung sesuai jadwal. Nah, jadi itulah isi beritanya, guys. Singkatnya, drama Snowdrop ini petisinya sudah ditolak oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul gitu. Nih, yang gua nggak paham kata-katanya adalah bahkan jika drama itu didasarkan kepada pandangan sejarah yang terdistorsi seperti klaim WCD, sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang yang mengalaminya akan menerimanya secara membabi buta. Gue juga agak bingung sama kalimat tersebut. Tapi yang gua tangkep nih ya, guys, pernyataan ini merujuk ke orang-orang yang mengalami kejadian di 1987. Mungkin para mahasiswa yang dulunya memang disiksa atau ditangkap sama Angibu gitu. Kalaupun mereka adalah keluarga atau orang-orang yang mengalami itu, sulit untuk melihat orang-orang yang mengalami itu akan marah sama drama Snowdrop ini. Karena drama Snowdrop ini setelah sampai episode kelima memang sama sekali tidak membahas tentang para demonstran ini gitu. Tidak membahas masyarakat yang berdemo. Awalnya kan dituduhnya adalah Jung Hae-in ini dikira sama karakter Jisoo sebagai pendemo, padahal dia aslinya adalah agen Korea Utara atau mata-mata dari Korea Utara gitu. Memang sempat ada sangkaan seperti itu dari Jisoo, tapi sampai di episode kelima akhirnya sadar bahwa dia memang agen dari Korea Utara gitu. Dan drama ini fokusnya, walaupun memang terjadi di 1987 di era itu, walaupun memang di era itu memang ada atau sempat diperlihatkan ada mahasiswa yang mendemo pemerintahnya gitu, tapi drama ini sama sekali tidak menceritakan tentang itu. Justru dramanya sekarang sudah fokus
dimana An Gi-bu memang mengejar karakter Jung Hae-in atau karakter Suho ini gitu. Dan sekarang bahkan fokusnya di satu asrama aja, di satu tempat aja, di satu gedung aja, gedung asramanya Yongro dan teman-temannya, gedung asrama Universitas Hosu ini gitu. Dan sekarang fokusnya adalah para agen-agen Korea Selatan, para An Gi-bu berfokus untuk menangkap si karakter Suho dan kawan-kawannya yang dari Korea Utara ini gitu. Jadi secara cerita memang ini murni fiksi, cuman kebetulan meminjam timeline atau meminjam waktu yang terjadi di tahun 1987 itu gitu. Dan di sini sama sekali tidak diperlihatkan bahwa pemerintah adalah pihak yang baik gitu. Kan salah satu yang orang Koreanya gak suka adalah mereka tuh benci banget sama pemerintah di era 1987 ini. Mereka benci sama presidennya, sama menteri-menterinya, pokoknya sama semua pemerintahan di era itu. Makanya kan di 1987 ini pemerintahnya nanti digulingkan dan diganti pemerintah baru sampai akhirnya Korea berubah jadi demokrasi kayak sekarang kan gitu ya guys. Nah, mereka nggak mau tuh pemerintah yang ada di 1987 ini digambarkan sebagai pemerintah yang baik gitu. Tapi kalau kita nonton drama Snowdrop, sama sekali tidak diperlihatkan pemerintah, presiden atau menteri-menterinya sebagai orang yang baik gitu. Bahkan di sini diperlihatkan mereka sengaja bekerja sama Korea Utara demi kepentingan mereka sendiri gitu. Jadi ya menurut gua pribadi, sekali lagi gua nggak tahu sih pendapat Korea Selatan atau orang Korsel yang bener-bener ngotot tuh karena apa lagi gitu. Tapi kalau gua udah yang nonton nih, kita yang nonton, kita memang ngelihat tidak ada sama sekali unsur membuat atau dramanya seolah-olah menggambarkan pemerintah tuh baik. Nggak ada. Di sini pemerintahnya juga jahat gitu diperlihatkan gitu. Dan dramanya sama sekali tidak diperlihatkan tentang demo-demo 1987 itu. Hanya ada gambaran sekilas doang gitu. Dan gue inget banget salah satu tuntutannya adalah karena drama ini tayang di OTT Disney Plus, katanya tayang secara global, tayang di seluruh dunia. Masyarakat Korea Selatan itu takut orang-orang di luar negaranya nanti salah tanggap terhadap terhadap sejarah Korea di tahun 1987 gitu. Padahal faktanya gue yakin kalian juga sama kayak gue. Kita yang nonton drama Snowdrop ini, kalau di depannya udah ada tulisan semua kejadian ini adalah fiksi, pasti kita kan gak akan nyangkut pautin ke sejarah kan ya guys ya. Kita pasti nonton aja. Kita nonton karena pingin hiburan, bukan pingin belajar sejarah dan bukan pingin mengutak-ngatik sejarah dari Korea gitu. Justru kita yang nonton nih sekarang banyak yang akhirnya sejarah Korea begini, banyak yang nyari tahu sejarah Korea ya gara-gara dipetisi sama Kanets gitu. Kalau Kanetsnya diem-diem aja, kita juga nggak tahu kalau itu menyangkut ada kejadian nyata di era itu gitu. Orang kita cuma mau nonton drama, kebanyakan pasti seperti itu kan gitu. Even misalnya drama Snowdrop ini beneran kejadian nyata, seandainya beneran kejadian nyata nih yang terjadi di drama Snowdrop gitu. Dari awal ditulis saja ini ada dasarkan pada kejadian nyata, misalnya ditulis seperti itu, kita juga nggak akan peduli sih. Gue yakin orang-orang luar Korea juga nggak akan ikut ngurusin Korea Selatan. Gue yakin kita cuma mau nonton Jisoo-nya aja gitu. Kita cuma mau nonton aktor-aktornya berakting sama pengen lihat ceritanya yang bagus aja gitu. Orang yang cinta drama Korea mungkin pengen banget nonton drama Snowdrop karena drama Snowdrop dibuat oleh sutradara dan penulis kayak Castle, drama yang sebelumnya hits dan sangat bagus di tahun 2018-an kalau gua nggak salah gitu. Jadi ya orang nonton drakor buat hiburan, bukan buat sejarah kan. Kenapa kalian malah takut kita mikir yang aneh-aneh sama sejarah kalian gitu. Dan sekali lagi udah dibawa ke pengadilan dan udah ditolak ke pengadilan. Gua harap sih kagak muncul petisi-petisi baru. Kalau sampai muncul petisi baru udah jelas ini haters gitu. Karena ini dibuat-buat, berarti emang pingin dramanya Jisoo nggak tayang aja kalau masih dipanjang-panjangin. Karena ini udah dipetisi, udah lebih dari 300.000 tanda tangan, udah dibawa ke Blue House, udah dimasukin ke pengadilan, sama pengadilan udah ditolak. Kalau ditambahin lagi atau dipanjangin lagi emang haters aja udah. Jadi sekali lagi kita para penonton Snowdrop udah aman, gue udah tenang nih. Berarti kita tinggal bisa ngikutin sampai tamat gitu. Gua harap sih makin ke akhir makin bagus dramanya, karena baru episode kelima aja udah rasa klimaks kan. Kemarin di review gua ngomong gitu, episode 5 aja udah berasa klimaks gini. Gimana ntar klimaks yang sebenarnya gitu. Jadi sekali lagi mari kita doakan semoga drama ini semakin baik dan semakin baik lagi. Dan doa kalian orang-orang yang kemarin bilang semoga gue gak berharap happy ending atau sad ending, gak peduli gue, yang penting tayang sampai tamat aja. Ini udah dikabulin sama Tuhan. Gak usah banyak minta lagi. Jangan malah minta pokoknya harus happy ending. Jangan gitu. Yang penting udah tayang dia sampai habis. Oke. Jadi sekali lagi untuk para penonton Snowdrop, untuk para penggemar Jisoo, untuk para penggemar Jung Hae-in dan lain-lain, kita sudah bisa bernafas lega sekarang karena dramanya akan ditayangkan sampai akhir. Alhamdulillah.
So guys, jadi segitu aja berita yang ingin gue bahas di video kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.